Kepala SMP 1 Buntok ya Bu ya. Kepala SMP 1 Dusun Selatan, tepatnya di Buntok. Di sini maksud dan kedatangan kita di sini adalah untuk melakukan wawancara tentang bagaimana pengambilan keputusan-keputusan berbasis nilai kepemimpinan Bu, terkait dengan perlu juga kita beritahukan Bu, ini adalah berkaitan dengan tugas kita sebagai calon guru penggerak yang sekarang ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, itu adalah maksud dan tujuan kita saat ini. Dalam hal ini mohon izin Bu, kita mohon izin kesiapan Ibu dalam nanti menjawab beberapa pertanyaan yang tentu nanti akan kita ajukan pertanyaan yang harapan kita nanti dapat dijawab Bu dengan situasi dan kondisi yang memang sesuai dengan di sekolah Ibu. Baik. Dalam hal ini apa boleh kita langsung saja Bu? Silakan Pak. Baik Bu, untuk mengawali percakapan ini pertanyaannya yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, dilema etika atau rujukan moral harus keduanya bersatu. Terserah Ibu aja nanti yang jelaskan bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun itu. Terima kasih Pak. Yang pertama saya ucapkan atas kepercayaannya kita izin kita coba berbagi Pak. Yang tak bukan berarti apa yang saya sampaikan juga Pak. Nanti silakan Bapak bisa mengidentifikasi diri. Jadi kita sharing. Yang pertama dilema etika. Kalau contohnya nih Pak, ya ada seorang guru belajar mengajar. Selanjutnya ada melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika seluruh. Maksudnya tidak memberikan sanksi siswa, tetapi bukan itu tidak ada sanksi sebenarnya. Sebenarnya ada konsekuensi ya, mendirikan siswa dan sebagainya. Itu kan laporan. Nah, bagaimana saya mengambil tindakan itu? Saya tidak langsung serta-merta langsung ibarat orang makan itu langsung ditelan. Nah, jadi saya mengidentifikasi kebenaran fakta itu. Yang pertama, saya tidak langsung ke guru yang bersangkutan. Satu, saya misalkan di dalam kelas, saya coba saya coba keliling atau sambil mantau dari jauh, kan terjadi melihat secara langsung. Yang kedua, saya secara langsung mencari fakta di dalam informasi lewat siswa. Nah, terus rekan antar lingkungan yang kita kerja itu gali juga. Selanjutnya itu saya catat. Catat ya. Yang tidak dicatat Pak. Setelah itu kira-kira sudah cukup, maka kita bisa konfirmasi ke guru yang bersangkutan. Nah, boleh kita menanyakan, apa ini kita melihat kenapa, ada apa sebabnya. Ya, ada berhak menyampaikan. Contoh misalkan, benar Bu yang disampaikan atau yang ini benar Ibu sampaikan itu. Nah, tapi sebabnya ini. Tadi kan punya argumen. Nah, lalu baru kita tanya apakah memang sudah tepat. Baru itu Pak, sisi keluar belum atau tidak sebenarnya. Tapi di situ baru kita jadi menggali membuat kebijakan itu tidak langsung, tetapi dicari data dan informasinya. Gitu. Dan itu Pak, mohon maaf, kita melihat tingkat permasalahannya. Jadi kalau memang sudah prinsipil, bukan hanya informasi, tetapi fakta dan saksi. Itu melihat dari kasusnya. Artinya dari untuk menentukan dalam mengidentifikasikan kasus ini berupa dilema etika ataupun dilema moral, tentu melalui berbagai analisis ya. Kemudian fakta-fakta sebagai pendukung dari permasalahan yang tentu harus kita putuskan. Dan kita konfirmasi, kan ada hak orang. Baik. Terima kasih luar biasa Bu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu.
di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, artinya ketika diperhadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama memiliki nilai kebenaran, ibu mengambil keputusannya ini apa saja yang dilakukan begitu Bu? Untuk kebijakan, nah, misalkan contoh Pak, dalam awal tahun biasanya kan kita membagikan tugas. Ada kalanya kalau tugas di tambahan itu tidak semua yang menerima, kan seperti itu. Ada yang menyadari, ada yang tidak kan. Betul. Kita meminta seseorang itu memberikan tugas tambahan itu kita sudah mengkaji sesuai dengan profesi, artinya potensinya masing-masing. Nah lalu itu ada kala penolakan itu memang didasari oleh alasan yang bisa kita terima. Kan misalkan ada keluarga yang sakit, dia perlu merawat orang tuanya, sehingga kan itu sebagai kebijakan apa namanya kita pertimbangkan kan. Nah ada juga dia menolak misalkan karena malas, artinya dengan 24 jam dia cukup kan. Nah itu cara seperti kalau yang memang dasarnya bisa kita terima kebijakan moral ya Pak ya, berarti kita bisa bersamain, kita bisa cari orang lain sebagai penggantinya. Tetapi kalau hanya dasar itu tidak mendasari, kita tetap pada aturan. Jadi kita menggunakan aturan. Nah bahwa tugas PNS atau kita sebagai mengambil tugas sebagai seorang guru, sebagaimana sumpah kita 24 jam atau sekian jam itu tugas pokok didasari dengan undangan. Jadi itu saya tadi seperti itu. Jadi kembali ke tadi identifikasi dua alasannya apa gitu. Sehingga itu tidak masuk ke sekolah sesuai dengan yang seharusnya begitu ya Bu. Ya, misalkan kebijakan moral kan karena alasan orang tua sakit yang merawat sehingga dia tidak bisa melaksanakan tugas tambahan, kan bisa kita ini nah kan bisa kita bijaksanai dengan yang lain. Tapi dengan alasan dia malas dan ditambah tugas tambah beban tidak bisa. Betul. Tadi tetap kita mengacu kepada regulasi atau aturan yang ada. Benar, luar biasa. Baik Bu, sangat jelas sekali dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan itu? Ini pengambilan keputusan apakah ke siswa seperti apa? Apa namanya? Random saja Bu, di sekolah mau apakah itu dari permasalahannya tentang siswa atau intinya dalam konteks sekolah jadi atau itu memang sudah Ibu lakukan atau katakanlah belum dilakukan, tetapi jika ada sebuah masalah yang berkaitan dengan harus dikeluarkannya keputusan, maka prosedur atau langkah seperti apa biasanya mungkin Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Kita ambil misalkan ke siswa ya Pak. Kalau misal siswa itu kita yang paling terdekat adalah sebagai wali kelas. Nah wali kelas itu kan step-step langkahnya ada. Jadi kalau kita sebagai suatu pimpinan kita tidak perlu mencampuri dulu. Karena kita sudah ketika kita memberikan tugas sebagai dia wali kelas, kita percaya dia. Seperti itu. Nah ketika wali kelas memahami tugasnya, ketika dia masih hal kecil atau bisa diatasi cukup sampai wali kelas. Tetapi ketika dia sudah ranahnya sudah tingkat naik satu tingkat, maka dia ke BK ataupun ke bagian kesiswaan. Nah itu runtunannya. Kalau sudah kesiswaan tingkatnya naik lagi baru ke kepala sekolah. Nah ke kepala sekolah pun saya tidak langsung memutuskan Pak. Lalu dengan adanya bersama saya menggali dari wali kelas bagaimana informasinya, dari guru BK bagaimana informasinya, apa saja yang sudah ditindaklanjuti atau yang sudah diambil kebijakan sebelumnya. Nah, kan pasti ada proses jalan terus. Sehingga di situ Pak kan kita mendata juga, mengidentifikasi berapa langkah dan berapa proses yang sudah diambil kebijakan gitu. Seperti itu. Jadi artinya di sekolah juga tentu memiliki sebuah prosedur begitu yang tentu harus diikuti langkah-langkah penyelesaiannya. Andai kata ini sebuah masalah begitu yang memang membutuhkan sebuah keputusan luar biasa. Jadi di sana ada jenjangnya, ada
prosedur yang harus dilalui dulu gitu. Tidak serta-merta sebuah masalah langsung menghadap kepada kepala sekolah. Nah itu satu. Terus selanjutnya Pak, kalau memang itu, nah kan artinya itu kesepakatan sudah ada tersebut. Tapi kalau misalkan untuk itu murid ya, tapi kalau misalkan untuk hal lain misalnya rekan sejawat misalkan hal penting itu kepala sekolah tidak juga memberi potensi menggunakan tim misal kepala sekolah tidak bisa, silahkan tim siapa yang bisa belajar dulu baru duduk bersama lagi. Jadi tidak langsung sendiri memutuskan. Ya, artinya dari step by step tadi ya. Juga ada tim juga yang tentu dibentuk. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Hal-hal apa saja yang efektif menurut Ibu dalam pengambilan keputusan itu Bu? Efektif Ya. yang sudah efektif ya. Dengan kita mengidentifikasi, dengan kita melihat jangka panjang pendeknya Pak ya. Seperti kasus siswa itu. Misalkan dia kelas 9. Seharusnya dengan ranah aturan dia melanggar peraturan, dia tidak lagi diberikan kesempatan. Seharusnya dia dikeluarkan. Tapi kita melihat lagi, itu menunjukkan artinya melihat lagi. Sehingga kita keluarkan, apakah dia dipindahkan atau tidak? Bisa tidak sekolah menerimanya? Atau bagaimana prosesnya untuk kedepannya? Nah, itu salah satu yang jangka pendek, jangka panjang yang perlu kita lihat di situ. Artinya perlu didasarkan pada prinsipnya ya. Prinsipnya. Begitu juga Pak, misalkan kasusnya luar biasa, tidak harus lewat prosedur yang memang harus membuka ke sekolah dan itu mengimbas untuk orang banyak, maka harus bisa itu berarti apa yang harus kita ambil. Jadi artinya itu efektifnya untuk orang banyak sedikit atau tidak. Kalau misalnya merugikan orang banyak, berarti kan ada kebijakan yang artinya juga berdasarkan prinsip hasil akhir. Iya, hasil akhir. Baik Bu, kita lanjut lagi Bu. Apa yang menjadi tantangan Ibu selama ini dalam hal pengambilan keputusan? Oke, tantangan itu jelas pasti ada ya Pak. Ya. Setiap kita mengambil kebijakan itu tidak semua orang pasti suka dan sepemahaman. Terlebih kita sebagai pemimpin. Ketika kita mengambil kebijakan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah step ada by stepnya ya. Nah, orang yang setahu orang hanya satu sudut. Ketika itu kan jelas itu emosional, kita harus menghadapi itu dengan pengendalian emosi luar biasa satu. Yang kedua, orang yang pola pikir yang tidak memahami, ada hal yang perlu kita sampaikan, tetapi ada hal attitude yang tidak kita jaga. Walaupun ini kesalahan orang ketika kita kebijakan, tidak harus kita langsung buka kan. Tapi kadang-kadang kenapa sih ibu membuat kebijakan seperti ini? Padahal dia kecil aja masalahnya. Mereka kan menganggap itu kecil karena dia tahu hanya segelintir kecil masalah yang dia tahu. Iya. Nah itu harus kita jaga emosional dan sebagainya. Jadi salah satu tantangannya adalah terkait dengan emosional dan juga mungkin merasa bagaimana tidak nyaman terhadap ya. Baik Bu, kita masih ada beberapa pertanyaan Ibu. Pertanyaan selanjutnya, ketika Ibu menghadapi suatu masalah, apakah biasanya Ibu langsung putuskan di situ saja, atau mungkin Ibu punya langkah-langkah atau mungkin jadwal yang bisa ditetapkan sebagai langkah penyelesaian itu, atau langsung diputuskan? Oke. Karena saya sampaikan sebelumnya Pak ya, Ya. Kalau dia memang seperti siswa tadi, dia kan sudah step-step ada dalam berapa langkah dulu. Berarti kalau ada tempat saya, mereka memang Bu, ini ada permasalahan ini. Kita jadwalkan, tapi jadwalkan hari dan tanggal sesuai dengan ini kan. Nah itu sudah pasti karena fakta dan sudah terkumpul pasti Pak. Nah artinya kan secepatnya. Karena fakta sebelumnya sudah ada. Tapi kalau memang itu langsung secara mendadak, maka kita bisa melihat sejauh mana imbasnya dulu. Untuk pengambilan cepat atau tidak kita mengambil keputusan itu. Kalau memang perlu cepat, berarti harus segera. Itu ya Pak. Jadi dilihat juga waktu kita mengambil keputusan itu untuk untuk perlu segera ditindaklanjuti atau tidak. Wah, luar biasa Ibu Nurul ya. Artinya dari berbagai kasus ataupun hal yang tentu memerlukan sebuah keputusan dari
ibu sendiri misalnya ataupun stakeholder yang ada di sekolah ataupun jenjang-jenjang selanjutnya, tentu juga tetap dianalisis ya Bu ya, potensinya seperti apa sih itu harus diputuskan dan itu juga atau sesuai jadwal yang ditentukan. Baik Bu, faktor apa saja Bu yang menjadi pendukung kira-kira dalam hal-hal pengambilan keputusan yang tentu akan dilakukan itu? Faktor pendukung untuk mengambil keputusan baik. Iya. Atau adakah orang lain begitu yang dapat mendukung dari proses pengambilan keputusan? Pertama kita ada tim. Yang kedua itu berdasarkan hukum. Jadi kita lihat tadi kita kembali ke permasalahannya. Ya, betul. Ya, jadi di situ. Jadi kalau memang dia terkait dengan aturan yang tidak bisa kita lakukan, berarti itu pegangan kita. Jadi kita tidak salah Pak untuk mengambil kebijakan itu karena itu sudah berdasarkan aturan. Tapi kalau ranahnya untuk rujukan moral, tapi kita harus ada bukti dan sebagainya ketika mau berkeputusan. Dan sekarang ini saya dalam menghadapi masalah kan seperti itu. Jadi ketika orang konfirmasi kita harus siap itu. Itu jadi itu faktor-faktor itu harus data-data dan sebagainya, orang tim saksi kan tentu seperti itu. Kapan waktu dan tanggal bisa. Jadi saya Pak mempermudah di situ kita punya catatan sebagai sama dan lebih catatan harian. Nah itu bisa membantu kita. Oh iya. Catatan harian kita. Jadi misalkan kasus ini atau hari ini tanggal apa yang kita kerjakan, ada kasus ini. Itu salah satu jadi penyelesaiannya seperti ini. 80 pokok. Kamu juga. Jadi hal-hal semacam itu juga bisa menjadi sebuah dukungan Bu ya, ketika kita harus mengambil sebuah keputusan. Baik Bu, tidak terasa waktu kita sudah berjalan cukup lumayan lama juga dari tadi ya Bu ya, tidak terasa. Ini ada pertanyaan terakhir Bu sebelum sesi kita tutup nanti. Apa yang dirasa Ibu atau yang diperoleh dari proses ini Bu, percakapan ini? Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih, artinya luar biasa Bapak artinya menyampaikan meminta kita wawancara itu untuk berbagi ya. Salah satu gambaran juga untuk saya Pak ke depannya, artinya ini saya harus melihat nih bagaimana sih untuk kebijakan yang sebenarnya saya selama ini yang saya ambil itu masih belum tepat. Wah luar biasa Bu, terima kasih juga. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu atas kesempatan Ibu yang sudah bersedia untuk kita lakukan wawancara terkait dengan tentu berkaitan dengan keputusan-keputusan Bu. Baik Bu, sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan sesi ini mengingat waktu kita juga dan mungkin Ibu akan melakukan kegiatan lain juga. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih dan mungkin kita tutup sampai di sini Bu. Dan untuk selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih Bu. Terima kasih. Luar biasa apresiasi. Sukses. Hari ini saya datang ke sekolah Bapak dalam rangka program pemenuhan tugas Pak. Jadi tugas ini adalah tugas kami yang sekarang sedang melakukan program sudah sampai pada tahap proses wawancara terhadap satuan pendidikan, kemudian sasarannya adalah pimpinan-pimpinan di satuan pendidikan, khususnya saat ini berdasarkan jenjang kita adalah di jenjang sekolah dasar. Ini pertama kita mungkin kepada Bapak ingin bertanya beberapa hal terkait dengan ya katakanlah mungkin berkaitan dengan kebijakan ataupun keputusan yang mungkin saja
saja pernah terjadi Pak di sekolah Bapak selama ini? Pak, pembukaan ya. Boleh langsung saja Pak. Oke. Ya Pak, untuk pertama-tama kita mohon izin Pak ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang tentunya nanti kita tanyakan kepada Bapak, dan kita berharap juga dari pertanyaan-pertanyaan ini Bapak bisa memberikan informasi-informasi yang memang istilahnya benar-benar terjadi dan berjalan di sekolah Bapak. Baik Pak, yang pertama kita langsung saja Pak ya. Nah, yang pertama pertanyaan ini, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral Pak? Baik, terima kasih Pak Mudi. Pertama sebelum saya jawab, terima kasih atas kunjungannya, selamat datang di SDN Darurat. Selanjutnya selamat menempuh pendidikan untuk CGP di tahun 2024. Terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Pertama-tama untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan nilai etika di tempat saya di SDN Darurat ini, saya biasanya mempelajari beberapa kasus dan menyimpulkan itu. Setelah itu dari kesimpulan kasus-kasus, setelah mengidentifikasi dan menyimpulkan kasus-kasus tersebut yang berhubungan dengan nilai etika tersebut, kesimpulan tersebut baru saya buat sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Semisal seperti ini, apakah di dalam kasus tersebut ada konflik kepentingan atau nanti ada ketidakprofesionalan kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya harus mengidentifikasi terlebih dahulu, baru menyimpulkan sejauh mana kasus itu, sejauh mana urgensi atau sejauh mana penting kasus itu untuk kita putuskan. Mungkin seperti itu jawaban itu. Identifikasi. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Artinya kalau kita tangkap di sini Pak ya, artinya dalam terkait dengan kasus-kasus yang mungkin saja terjadi di sekolah Bapak, ya salah satunya dalam mengidentifikasi itu di telah begitu ya Pak ya. Betul. Ya dulu urgensinya sejauh mana bahwanya kasus ataupun permasalahan itu pengaruhnya juga sejauh mana terhadap sekolah itu Pak ya, sehingga itu akan ditindaklanjuti atau ditangani dengan mungkin saja nanti dengan cara yang juga benar ya. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua Pak ya, kita lanjut. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang tentunya mengandung nilai kebajikan. Nah, dari pertanyaan ini esensinya adalah ketika Bapak menghadapi sebuah masalah atau kasus yang mungkin terjadi di sekolah Bapak, tetapi dari kasus ini ada dua pilihan atau dilema yang tentu mungkin sama-sama benar Pak, begitu. Dalam hal ini bagaimana Pak kira-kira dalam pengambilan keputusan? Begini Pak, ketika kita bicara kasus dilema sosial atau tuntutan moral, kita bicara di situ ada benar dan benar, ada benar dan salah dan seterusnya. Bahwa seperti ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam dilema kita itu akan muncul nanti dalam pengambilan keputusan akan terpengaruh oleh keadilan, rasa cinta atau rasa kasih atau rasa kasihan gitu tiba kita kepada orang lain, dan dipengaruhi oleh rasa kebenaran dan banyak hal mungkin yang mempengaruhi keputusan. Benar. Tapi seperti ini di pada kasus ini, kalau beberapa kasus yang telah saya pelajari dan saya lakukan, ada 3 hal sebenarnya yang menurut saya bisa kita jadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Pertama, saya kira kita
kita tetap berbasis pada peraturan. Artinya sedemikian dilema etika itu terjadi, apakah kita tetap pada aturan atau pada jalan atau track yang sesuai dengan aturan, terutama kita bicara kepada aturan kepegawaian sebagai ASN, juga aturan kita sebagai salah satu fungsional sebagai guru. Jadi pertama kita harus mengacu kepada aturan. Kedua, kita juga harus berbicara kepada hasil. Setelah kita memutuskan, bagaimana dampak dari keputusan itu, bagaimana sisi positif dan sisi negatif dari keputusan yang akan kita lakukan. Yang ketiga mungkin yang paling terakhir itu sebagai salah satu pertimbangan itu rasa peduli kita kepada anak. Setelah memenuhi aturan, setelah kita punya pemikiran bahwa hasilnya akan lebih banyak positif daripada negatifnya, setelah itu kita juga harus merasa bagaimana kita keputusan itu mengandung unsur rasa peduli kita kepada orang lain. Artinya peduli dalam hal keputusan itu adil, keputusan itu tidak mengikat kepada pihak A yang ingin seperti itu. Baik Pak, wow, luar biasa Pak. Artinya boleh kita tangkap di sini terkait dengan keputusan yang tentunya harus diputuskan Pak ya. Kita berkaitan dengan sebuah masalah yang mengandung unsur dilema antara benar dengan benar sebenarnya. Namun di sini kita simak apa yang Bapak sampaikan. Tentu dalam sebuah keputusan itu terkadang kita akan diperhadapkan dengan sebuah aturan juga Pak ya, regulasi yang memang menjadi pengikat utama. Namun juga kadang-kadang dari aturan itu muncul juga dilema lain yang bahwasanya kita dalam membuat keputusan itu harus berbasis dampak akhir begitu Pak ya, hasil akhirnya seperti apa, dan mungkin di sana akan terjadi dilema-dilema seperti rasa kepedulian, rasa kasihan. Jadi terkadang kita bisa juga mengecualikan sebuah peraturan yang tetapi itu memiliki nilai kebalikan kebenaran juga Pak. Luar biasa. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikut Pak. Jadi yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Hal yang pertama, saya kembali tadi kepada aturan atau legalitas seperti ini. Mungkin dalam istilah hukum itu ada de facto dan de jure, artinya fakta dan aturan yang mendukung hal tersebut. Ketika kita bertemu aturan, ketika kita kasus itu sudah memenuhi unsur aturannya, apakah sudah memenuhi unsur fakta, atau sebaliknya faktanya memang benar, apakah itu sudah memenuhi aturan. Jadi menurut saya dua hal yang tidak bisa kita pisahkan adalah ketika kita mengambil keputusan itu harus mengandung fakta dan juga harus sesuai dengan aturannya. Dan setelah itu saya rasa bahwa hasilnya juga harus berdampak kepada orang lain dan juga berdampak kepada etika sosial, kembali lagi kepada etika moral. Setelah unsur fakta dan aturan itu sudah terpenuhi, setelah itu mungkin kita akan mempertimbangkan apakah hasilnya itu sudah memenuhi etika atau moral yang berada di situ. Mungkin seperti itu. Ya, artinya intinya bahwa setiap permasalahan yang dihadapi itu tentu memang harus kita pastikan dulu Pak ya, artinya secara fakta apakah itu benar-benar sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ketika kita harus mengambil keputusan Pak ya. Wah, luar biasa. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang Bapak anggap efektif begitu dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya dari beberapa hal tadi pertimbangan ya. ada aturan, ada prinsip-prinsip yang lainnya yang perlu kita pertimbangkan untuk melakukan keputusan. Menurut saya kembali lagi hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah
membeda-bedakan dalam hal mentaati aturan sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang mengatur kita dalam hal itu mungkin beberapa hal yang dalam beberapa kasus mungkin tidak tampak beberapa aturan yang jelas, tapi kembali lagi seperti itu, profesionalisme itu jadi ujung tombak untuk kita bagaimana kita memutuskan sesuatu secara profesional, secara tidak memihak dan juga sesuai dengan aturan. Iya Pak. Sekali Pak ya. Artinya hal-hal yang tentu saja kita berasumsi atau mungkin berpendapat bahwa keefektifan dalam pengambilan keputusan itu dapat juga dikaitkan dengan profesionalitas kita Pak ya, memandang ataupun merefleksikan sebuah masalah itu terhadap aturan yang memang sudah diberlakukan. Baik Pak, boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi sebuah tantangan Pak dalam pengambilan keputusan di dalam etika ini? Mungkin ada tantangan-tantangan yang selama ini Bapak rasa sebagai sebuah sesuatu yang menjadi katakanlah hambatan begitu dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya kalau kita bicara masalah pengambilan keputusan yang berhubungan dengan etika di etika ini banyak. Cuma saya kira saya ambil 3 saja kira-kira yang sering terjadi. Pertama, menurut saya pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini kadang-kadang apa yang kita putuskan tidak dipahami oleh orang lain. Artinya kita memutuskan sesuatu bahasa yang diterima atau pengertian yang diterima oleh orang yang mendengar keputusan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kedua, mungkin hal-hal yang menjadi tantangan itu sentimen atau masalah pribadi. Kadang-kadang kembali kepada rasa profesionalisme tadi ya, kadang-kadang kita mengesampingkan profesionalisme itu karena masalah sentimen pribadi atau sentimen kelompok dalam hal mengambil keputusan, dan kadang-kadang itu juga sedikit banyak mempengaruhi. Ketiga, tantangan yang paling utama itu hasil. Kadang-kadang kita merasa bahwa hasil yang akan kita dapatkan setelah melakukan keputusan atau setelah mengambil keputusan itu maksimal, tapi kenyataannya bahwa setelah keputusan itu dilaksanakan hasilnya belum maksimal. Dari umumnya saja 3 hal itu yang biasanya menjadi tantangan dalam hal-hal kita untuk mengambil keputusan. Wah, luar biasa Pak Mas ya. Baik Pak, di sini kalau kita tangkap tadi Pak ya terkait dengan tantangan yang tentu saja sering kali dihadapi Pak ya, bisa bahwa saat sebuah keputusan memang harus diputuskan, tentu itu tidak lepas juga yang namanya pro kontra begitu Pak ya. Luar biasa. Kemudian yang kedua bisa juga dari sudut pandang pribadi misalnya Pak ya, terkait dengan sentimen misalnya, pendapat kita seperti ini, ada sudut pandang lain yang kadang-kadang bukan masalah hal yang secara umum yang memang ingin dituju dari keputusan itu, tetapi lebih menonjolkan kepada sentimen pribadi pada saat pengambilan keputusan. Baik Pak. Kemudian yang ketiga terkait hasil akhir yang tentu harapan kita dengan sebuah kebijakan atau keputusan nanti akan begini hasilnya. Ternyata pada akhirnya nanti artinya tidak 100% sesuai ekspektasi begitu Pak ya. Nah, jadi itu juga merupakan tantangan luar biasa Pak. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan terkait dengan misalnya ada sebuah kasus Pak, lalu kasus itu apakah harus diselesaikan saat itu juga atau mungkin ada langkah-langkah tertentu yang
Bapak lakukan dalam penyelesaian kasus ini? Dalam hal ini biasanya kalau saya keputusan itu situasional. Seperti apa urgensi atau dampak dari keputusan itu. Kalau memang bisa diputuskan saat itu tanpa kita perlu berpikir atau perlu mencari dasar atau perlu mencari peraturan yang bisa mendukung atau menolak hal itu, mungkin bisa dilakukan. Namun dalam beberapa kasus mungkin ada beberapa keputusan yang perlu kita pikirkan dengan matang, perlu kita berdiskusi dengan orang lain, perlu kita mencari pendapat orang lain untuk menjadi masukan kita dalam pengambilan keputusan. Mungkin prosedurnya seperti itu. Jadi situasional mungkin kalau yang memang tidak terlalu urgent bisa kita putuskan langsung. Tapi kalau itu berhubungan dengan urgensi, artinya kita perlu mendengar bagaimana pendapat orang lain yang berkompeten dalam hal itu untuk menjadi dasar kita untuk melakukan. Oh iya. Betul Pak, betul sekali bahwa saja kalau saya tangkap dari tanggapan dan jawaban Bapak, salah satunya adalah tergantung situasi begitu Pak ya, tergantung situasionalnya seperti apa, urgensinya seperti apa, sehingga apakah masalah itu harus diputuskan saat itu juga atau mungkin bisa dilakukan melalui langkah-langkah, salah satunya tadi Pak berdiskusi dulu atau berhubung dulu berkolaborasi lah tentunya Pak dengan pihak-pihak terkait yang seputaran kasus yang sedang terjadi. Luar biasa Pak, intinya situasional dan juga dilakukan berdiskusi. Dari Pak. Baik Pak, boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di DMK? Seseorang atau faktor-faktor lain yang tentu mungkin mendukung begitu Pak, mendukung dalam atau membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema. Ya. Mungkin saya dari faktornya saja. Mungkin menurut saya faktor utama dalam yang mempermudah dalam hal kita mengambil keputusan itu paling utama adalah SDM atau sumber daya manusia. Artinya sumber daya manusia, orang yang menjadi imbas dari keputusan itu akan mempengaruhi seberapa baik, seberapa efektif hasil dari keputusan itu. Sebaik apapun keputusan yang kita lakukan, kalau SDM atau sumber daya manusia yang melaksanakan keputusan itu tidak baik, tidak akan maksimal. Wah, luar biasa Pak. Artinya dalam sebuah keputusan itu kan tentu dukungan SDM Pak ya. Jadi di sana akan terlihat kemampuan menganalisa Pak ya, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, aktualisasi ataupun fakta-fakta yang ada. Memang tentu membutuhkan SDM Pak ya, luar biasa. Dan juga dukungan-dukungan lain yang dapat menunjang dalam pengambilan keputusan. Luar biasa Pak. Baik Pak, mengingat waktu kita sudah cukup berjalan dari tadi Pak, dan di sini saya mohon izin Pak, masih ada satu pertanyaan terakhir yang saya ajukan kepada Bapak sebelum sesi ini berakhir. Baik Pak, saya mohon izin melanjutkan pertanyaan ke pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema ini? Dari yang sudah Bapak sampaikan dari tadi, apa yang tentu mungkin menjadi refleksi atau pembelajaran ini? Refleksi saya seperti ini. Ya. Pertama, menurut saya dalam pengambilan keputusan itu satu tetap profesional. Artinya bagaimana kita bersifat profesional dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dan berhadapan dengan siapapun. Karena kadang-kadang kita profesional dalam beberapa hal. Yang pertama. Yang kedua, tetap berpegang dan beracuan pada aturan yang berlaku, terutama sebagai MC dan sebagai guru,
menyelesaikan sesuatu tetap kita mengacu pada bagaimana aturan yang sudah ada agar kita tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan aturan tersebut. Yang ketiga, untuk pribadi yang mengambil keputusan, mungkin saya punya sebuah refleksi. Pertama, yang terakhir adalah bagaimana kita mengesampingkan ego, sentimen, apapun itu yang berhubungan dengan pribadi dalam hal keputusan, karena kadang-kadang kita mengambil keputusan terpengaruh dengan pribadi, terpengaruh dengan pemikiran individu kita, dan hal itu harus kita kesampingkan, harus kita buang terlebih dahulu sebelum kita. Demikian, Pak. Wah, luar biasa Pak. Ada 3 hal yang kita tangkap Pak. Pertama dari refleksi yang sudah kita laksanakan terkait dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Yang pertama memang membutuhkan profesionalitas Pak ya, sebagai pembelajaran atau refleksi kita. Kemudian mengacu kepada aturan. Jadi apapun itu, karena kita sudah tentu ada aturan-aturan atau regulasi yang memang harus kita jalankan, ya setidak-tidaknya kita tidak keluar juga begitu Pak, atau mengurangi dari aturan yang ada. Kemudian mengutamakan kepentingan kelompok ataupun umum begitu Pak ya, dibanding dengan kepentingan pribadi. Luar biasa. Baik Pak, Pak Plastiano, Kepala Sekolah SD Negeri Batira Pak ya. Dalam sesi ini mengingat sudah waktu kita sudah hampir selesai, dan saya di sini mengucapkan banyak terima kasih Pak atas pengalaman wawancara ini, dan saya juga benar-benar banyak terima kasih dan Bapak sudah mendukung dalam proses wawancara ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak.